dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Landari dan rekan-rekan saya Siti Maharani Situmorang, Liza Octaviana. Di sini kami akan membahas Pancasila sebagai pilar etika politik. Sebelum membahas etika politik, kita harus memahami konsep-konsep dasar yang erat kaitannya dengan etika, yaitu nilai, moral, dan norma. Etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Pada dasarnya, etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk, budi kesopanan, kerendahan hati, dan sebagainya. Nah, Pancasila sebagai pilar etika politik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nilai, moral, dan norma. Nilai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai yang kurang lebih mutlak. Nah, yang kedua ada nilai instrumental, adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar dalam wujud norma sosial dan norma hukum. Dan yang ketiga ada nilai praktis, adalah nilai sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nah, berikutnya ada moral. Moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kekuatan atau fisik. Jadi, moral adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar. Berikutnya ada norma. Norma adalah Pancasila yang berfungsi sebagai paradigma hukum, terutama kaitannya dengan macam upaya perubahan hukum. Berikut dari hasil pembahasan ini, kami akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Apa dampak akibat dari era modern masyarakat yang mengikuti tren dari negara lain? Dalam kondisi ini, masyarakat sudah tidak memperdulikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan sebagai pedoman hidupnya bagi rakyat Indonesia dalam perkembangan zaman tersebut. Di mana etika itu kita gunakan? Etika akan selalu kita gunakan setiap saat untuk mencapai menjadi manusia yang beradab. Bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik? Nah, makna Pancasila sebagai sumber etika politik sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yang kemanusiaan yang harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legitimitas. Bagaimana etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan dan sesuai dengan apa? Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam bernegara dijalankan sesuai dengan 1. Asas legalitas, legitimasi hukum, yaitu dijalankan dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Disahkan dan dijalankannya dengan demokratis, legitimasi demokratis. Dan 3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya, legitimasi moral. Mengapa Pancasila dijadikan dasar sebagai etika politik? Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa diperlukan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Etika sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita akan mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik. Sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik, kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Mengapa masih ada etika dalam politik Indonesia saat ini? Menurut Joni, dalam berpolitik harus beretika. Etika dan politik harus sejalan dan saling melengkapi. Secara normatif, dalam berpolitik kita harus beretika, politik kita harus mengaju, berbasis dan berlandaskan kepada ideologi bangsa kita. Bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
Nah, penerapan Pancasila sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan menghargai di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, ras, agama, dan adat istiadat. Kalau kita juga harus senantiasa menjaga adab atau kesopanan dan kebaikan budi bekerti dalam segala kondisi. Kapan awal munculnya etika politik? Etika politik lahir di Yunani pada saat struktur politik mulai berangsur-angsur tradisional, mulai rapuh hingga ambruk. Bagaimana perwujudan Pancasila bila dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai etika? Perwujudan Pancasila jika dikaitkan dengan konteks sebagai etika dalam Pancasila menjadi aturan norma, kaidah serta tata cara yang dapat menjadi dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, dari pembahasan yang telah kami bahas, di sini kami akan menyimpulkan etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Rama pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi. Filsafat atas moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik dan buruk asusila. Adapun refleksi filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral. Filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan bertanggung jawab. Sekian dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.